Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas M3 akan menampilkan hasil tugas akhir kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Mutia Suheri dengan BP 2010-522-020. Selanjutnya Kuntum Khaira dengan BP 2010-521-023. Dan yang terakhir Sabila Rizkia dengan BP 2010-523-010. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan hasil PPT kami. Yang pertama, pengertian database, yaitu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kuntum. Kepada Kuntum, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, fungsi database yang pertama yaitu memudahkan dalam menyimpan, mengakses, dan juga memperbarui serta dapat mengomputasi. Kedua, mengelompokkan data agar mudah dipahami. Yang ketiga, menghindari terjadinya duplikasi atau inkonsistensi data. Dan yang terakhir, menunjang kinerja aplikasi yang membutuhkan sebuah penyimpanan data. Sekian dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Kuntum. Selanjutnya kepada Sabila, dipersilakan. Selanjutnya adalah alasan kami memilih database hotel ini. Dengan adanya database hotel ini, kami ingin mempermudah pengelolaan data-data yang dibutuhkan oleh pihak hotel dengan menggunakan beberapa rumus query yang mempermudahkan pihak hotel untuk menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan seperti laporan check-in, check-out, dan pendapatan hotel tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan database hotel kami. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat tabel dan query dalam Microsoft Access. Di sini database hotel ya teman-teman. Nah, untuk membuat tabel, nah di sini ada beberapa tabel. Nah, kita ambil saja misalnya tabel kamar. Nah, tabel kamar itu seperti ini yang sudah saya bikin sebelumnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tabel kamar ini. Nah, pertama-tama kita klik buat, lalu kita klik design table. Nah, sudah muncul seperti ini. Tinggal kita isikan di nama bidang dan tipe data. Nah, untuk nama bidang yang pertama yaitu seperti tadi ada kode kamar, lalu setelah itu tadi ada tipe kamar, lalu ada biaya kamar. Nah, untuk tipe data di sini teman-teman bisa ubah sesuai keperluan teman-teman. Kalau untuk kode kamar saya menggunakan teks singkat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman tinggal klik, di sini keluar berbagai macam. Ya, kalau di sini saya hanya menggunakan teks singkat untuk kode kamar, dan tipe kamar saya menggunakan teks panjang. Lalu untuk biaya kamar ini biasanya angka ya teman-teman, karena nominal. Nah, angka. Nah, sudah seperti ini. Lalu saya simpan. Nah, kita bisa bikin nama tabelnya kamar 2 saja ya teman-teman. Oke. Oh ya, maaf saya lupa masang kuncinya, kunci primerinya. Nah, di sini saya akan meletakkan kunci atau primary key-nya di sini, kode kamar. Nah, kita tinggal klik kanan ya teman-teman. Lalu kita pilih primary key-nya. Nah, lalu kita simpan. Nah, kita tampilkan atau teman-teman bisa klik di sini atau di sini ya teman-teman. Saya biasa di sini. Nah, sudah seperti ini kita tinggal isikan. Sudah terbentuk kolom-kolomnya. Nah, kita tinggal isikan saja di sini. Kode kamar tadi kita pakai kah ya untuk kode kamar.
K01, K02, bisa teman-teman lanjutkan saja ini. Kalau untuk jumlah datanya opsional ya teman-teman. Nah, di sini saya pakai 10. Nah, untuk tipe kamarnya ada standar, lalu eksekutif, lalu standar, ini tergantung halaman aja ya, diisi. Untuk biaya kamar standar kita pasang harga sebelumnya itu standar 750 dan eksekutif 850. Berarti standarnya 750.000 dan untuk eksekutifnya 850.000. Nah, sudah selesai teman-teman, ini tinggal dirapi-rapikan aja supaya tulisannya kelihatan. Nah, sudah selesai, kita tinggal simpan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat query di Microsoft Access ini. Nah, di sini sudah ada beberapa query yang saya bikin sebelumnya. Kita ambil contoh saja teman-teman, misalnya laporan check-in ini. Nah, saya sudah membuat sebelumnya laporan check-in yang saya buat seperti ini. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat query laporan check-in pelanggan per bulannya ini. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu teman-teman bisa klik buat, lalu klik query design. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini akan otomatis muncul di sebelah kanan teman-teman ini. Teman-teman bisa klik table, lalu pilih table apa saja yang diperlukan untuk query ini. Nah, saya pilih table pelanggan. Kita gunakan saja tabel yang sudah kita bikin tadi teman-teman, yaitu tabel kamar, lalu tabel check-in. Nah, di sini otomatis akan muncul penghubung mereka ya teman-teman. Nah, ini seperti garis penghubung ya, relation-nya, karena saya sudah bikin sebelumnya relationship-nya. Nah, untuk bidang-bidang yang diperlukan, kita bisa klik 2 kali di sini ya teman-teman, di nama-nama table ini. Nah, bisa juga teman-teman pilih di sini untuk mengisi bidang ini. Nah, kalau saya sendiri biasanya menggunakan double klik ya teman-teman. Nah, kita insert yaitu kode check-in, tanggal check-in, lalu kode kamar, tipe kamar, biaya kamar, lalu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan umur. Nah, sudah terinsert di sini ya teman-teman. Lalu kita bisa save. Nah, untuk nama query-nya kita bisa tulis di sini. Kita tulis saja laporan check-in pelanggan 2. Oke, kita klik OK. Nah,
kita bisa tampilkan. Nah, atau teman-teman dari sini juga bisa. Saya klik ya. Nah, sudah jadi query yang kita bikin teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira cara membuat table atau query di Microsoft Access. Adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat form check-in maupun check-out dan laporan check-in atau check-out pada database hotel yang kelompok kami gunakan. Langkah pertama yang kita gunakan yaitu klik check-in pada tabel, lalu create, lalu klik form wizard, lalu masukkan klik kode check-in, tanggal, ID pelanggan, kode kamar, dan nama pelanggan, lalu next. Lalu untuk memilih bentuk tabelnya, kita pilih tabular. Ini merupakan opsional ya. Lalu next, lalu finish. Jika terdapat blank seperti ini, kita bisa mengeditnya dengan lewat view, lalu klik design view dengan mengubah size-nya. Lalu untuk menambahkan button-button pada seperti data simpan atau tutup, kita bisa menambahkan dengan button klik ini, lalu tambahkan, lalu klik record operation, lalu add new record, lalu next, ganti dengan add data. Next, lalu finish. Lalu tambahkan lagi untuk menyimpan record operation, save record, next, simpan, lalu next, lalu tambahkan lagi untuk menutup. Form operation, close form, next, next, ganti dengan tutup. Next, tutup, lalu finish. Jika kita ingin terlihat lebih menarik, kita bisa mengeditnya dengan menggunakan tema yang kita gunakan, lalu colors maupun font untuk terlihat lebih menarik. Lalu klik form view, lalu form view, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu juga untuk membuat form checkout. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat report. Yang pertama, tekan create. Selanjutnya, klik report wizard. Selanjutnya, insert data yang ingin dijadikan report. Jika sudah, klik next. Kemudian klik next. Klik next lagi. Klik next lagi. Kemudian kita bisa memilih layout dan orientation yang kita butuhkan. Di sini saya memilih tabular dan landscape. Jika sudah, klik next. Beri nama report yang sesuai dengan yang kita buat, kemudian klik finish. Berikut tampilan report yang akan keluar. Di sini kita bisa mengeditnya di design view dengan mengubah warna layout. Dan kita juga bisa mengcustom besarnya kolom. Kita juga bisa mengubah temanya sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita bisa lihat report yang sudah kita edit tadi. Berikut 2 report lainnya yang bisa saya contohkan. Ini merupakan report yang sudah selesai saya edit. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat switchboard. Tahap pertama dalam membuat switchboard adalah jika tidak ada tombol switchboard manager di quick access toolbar, maka kita tambahkan dulu dengan cara tekan file, kemudian klik option, kemudian klik quick access toolbar, dan klik all commands. Nah, kemudian cari switchboard manager. Jika sudah, klik add dan klik OK. Kemudian kita klik switchboard manager untuk membuat switchboard yang baru. Yang pertama, kita edit dulu namanya menjadi menu utama, lalu kita close. Kemudian di menu utama ada juga data formulir dan data report. Untuk menambahkannya, tekan new, lalu buat data formulir dan data report.
Jika sudah, kita isi item pada menu utama. Yang pertama, formulir. Agar dia terbuka ke formulir yang dituju, maka pilih data formulir, dan jika ingin kembali ke menu utama, komennya tetap go to switchboard. Lakukan hal yang sama dengan report. Kemudian, kita bisa tambahkan keluar, komennya kita pilih exit application. Jika sudah, kita close. Selanjutnya, kita isi item pada data formulir. Yang pertama, tekan new, dan buat form check-in. Kemudian, agar terbuka ke formnya, maka komennya kita pilih open form in edit mode. Jadi nanti formnya bisa diedit. Dan sesuaikan, maka pilih form check-in. Dan lakukan hal yang sama dengan form yang lain. Di sini saya akan mencontohkan 2 form saja. Kemudian kita bisa tambahkan tutup form agar kembali ke menu utama. Dan komennya pilih go to switchboard dan pilih menu utama. Kemudian klik OK. Jika sudah, klik close. Selanjutnya, isi item pada data report. Caranya tidak jauh beda dengan form, hanya beda pada bagian komen saja. Yang pertama, kita pilih new, dan buat report check-in pelanggan per bulan Mei. Kemudian komennya open report, dan sesuaikan dengan report yang kita inginkan, yaitu report check-in pelanggan per bulan Mei. Lalu, klik OK. Dan lakukan hal yang sama dengan report yang lain. Di sini saya akan mencontohkan 2 report saja. Kemudian kita bisa tambahkan tutup. Caranya sama dengan tutup form sebelumnya. Jika sudah, kita close. Kemudian kita close untuk melihat apakah switchboard tersebut bisa bekerja atau tidak. Pertama, kita cek formulir. Kemudian form check-in. Selanjutnya form check-out. Dan tutup untuk kembali ke menu utama. Lalu report check-in pelanggan per bulan Mei. Kemudian report check-out pelanggan per bulan Mei. Kemudian tutup untuk kembali ke menu utama. Dan klik keluar untuk meninggalkan aplikasi. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.